Halo semua, selamat datang di Tak Penting Official. Aku Dina. Hari ini kita akan berbahas atau berbincang-bincang seputar parenting bersama pakar perkembangan anak, yaitu Bunda Erispa Magistarina, SPSI MSc. Bagaimana kabar Bunda hari ini, Bunda? Baik Dina, alhamdulillah. Dina bagaimana? Alhamdulillah baik ini, Bun. Oke, pembahasan kita kali ini, Bun, perbedaan karakter anak laki-laki dan perempuan. Beberapa perempuan berpendapat nih, laki-laki itu makhluk yang susah dimengerti. Begitupun juga laki-laki. Perempuan itu sangat sulit untuk dipahami. Nah, hal ini timbullah konflik ya, dan perbedaan pandangan dari berbagai aspek nih, Bun. Nah, antara laki-laki dan perempuan. Kita bahas satu-satu nih, Bun. Yang pertama dari secara fisik nih, Bun. Apa saja sih yang membedakan laki-laki dan perempuan? Oke, kalau kita membahas perkembangan laki-laki dan perempuan, kalau dari segi fisik itu kan yang terlihat ya. Mhm. Yang paling gampang kita lihat adalah mungkin ayah bunda yang punya bayi, atau dulu mungkin bisa flashback, eee, punya buku KIA kan ya. Nah, di buku itu kan ada tabel-tabel tentang pertumbuhan tinggi badan dan berat badan ya. Nah, itu pasti ada tabel untuk laki-laki dan perempuan. Nah, Mmm. dari situ bisa kita lihat bahwa menurut WHO sendiri, secara pertumbuhan laki-laki dan perempuan itu memiliki perbedaan. Jadi Mmm. secara fisik pertumbuhan anak-anak itu berbeda. Walaupun mungkin sebenarnya perbedaannya tidak terlalu jauh ya, paling ada yang sekitar 2 senti, 3 senti, tapi tetap memiliki tabel sendiri, perkembangan Mmm. tabel pertumbuhan sendiri gitu. Jadi, secara fisik itu. Nah, kemudian juga selain itu ketika terkait dengan pertumbuhannya itu, biasanya perempuan dia akan lebih cepat bertumbuhnya, apalagi ketika memasuki usia SD ya, dia akan terlihat lebih cepat untuk bertumbuh dibandingkan dengan laki-laki. Mmm. Nah, tapi ketika nanti laki-laki sudah memasuki masa pubertas, nah mereka akan mengalami growth spurt namanya. Jadi si laki-laki ini akan tumbuh dengan lebih cepat daripada anak perempuan. Makanya kalau kita lihat dulu misalkan, perempuan itu waktu SD-nya terlihat badannya bongsor-bongsor atau besar-besar gitu ya, dan laki-lakinya kok kelihatannya sebagai Kecil-kecil. kecil-kecil, anak-anak banget gitu. Nah, tapi nanti pada saat, mereka masuk SMP, ketika mereka sudah puber, nah mereka akan menyusul itu. Jadi Mmm. mungkin kalau dari segi pubertasnya perempuan akan datang duluan. Iya. Perempuan itu akan mengalami pubertas duluan, tapi nanti laki-laki akan menyusul dan juga perkembangannya pun juga akan menyusul ketertinggalannya tadi. Jadi dari segi fisik memang ada juga nih perbedaan antara laki-laki dan perempuan, Oke, seperti itu. pantas ya, Bun, ya, aku, dulu aku masuk puber, aku lebih tinggi ini daripada abang aku. Mmm, Nanti pas udah abang ke puber, lebih tinggi banget abang aku daripada nah aku iya, itu. jadi dia mulai duluan, Heeh. tapi nanti yang laki-laki menyalip Nah, gitu ya. pertumbuhannya perempuan. Oh, Nah, benar benar. seperti itu. Benar. Oke, Bun. Nah, secara kognitif nih, perbedaan laki-laki dan perempuan ini seperti apa, Bun? Nah, kalau kita bahas kognitif kan berarti proses berpikir ya, Iya. yang paling terlihat dalam kehidupan sehari-hari itu pada perempuan misalkan mereka itu lebih mampu dalam kemampuan berbahasa. Kemampuan Mmm. berbahasanya lebih baik. Jadi makanya nggak heran tuh terkadang anak perempuan biasanya lebih cepat berbicara dibandingkan dengan anak laki-laki. Atau anak laki-laki biasanya lebih cepat jalannya dibandingkan anak perempuan. Tapi itu bukan berarti, harus seperti itu ya, bukan saklek seperti itu gitu, tapi cenderungnya begitu. Jadi mungkin terkadang ada juga nih anak yang cepat berbicaranya, tapi jalannya lambat, nah itu balik lagi ke stimulus-stimulus yang mungkin diberikan oleh orang tua. Mmm. Tapi kalau secara teori kita melihatnya, memang kemampuan berbahasa itu biasanya lebih cepat matang pada perempuan. Nah, sedangkan pada laki-laki kalau misalkan kita bahas tentang kemampuan visual spasial ya, Mmm. atau contohnya aja kemampuan membaca peta, kemampuan memahami ruang, Iya. memahami jalan, nah itu memang akan lebih baik pada laki-laki. Laki-laki. Kenapa? Nah itulah yang membedakannya, makanya nggak heran ya kalau misalkan nanti, perempuan disuruh baca Maps, Google Salah-salah ya, Bun, ya? iya, Google Maps yang udah ada suaranya aja, itu kadang masih bisa salah. Benar benar. Nah, belum lagi peta zaman dahulu kala yang cuman kertas doang Iya, gitu kan. benar. Nah, memang 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 laki-laki mereka lebih advance di kemampuan Mmm. itu, seperti itu. Oke. Nah, jadi memang ada positif negatifnya gitu. Oke, Bun. Nah, kalau dari secara sosial gimana nih, Bun? Kalau dari secara sosial, terkait dengan interaksi ya, Iya. hubungan sosial anak perempuan itu mereka cenderungnya membentuk hubungan yang lebih kuat dan lebih dalam. Nah, makanya biasanya nggak heran tuh kita lihat anak-anak perempuan itu lebih sering berkelompok. Iya, benar Jadi benar. atau bahasa sekarangnya circle ya, kalau Circle bahasa anak-anak circle. zaman sekarang tuh circle. Jadi mereka akan membangun circle-circle-nya, mereka akan memiliki hubungan yang kuat dan dalam pada hubungan itu.
Nah, sedangkan kalau pada laki-laki mereka cenderungnya berbaur aja. Bener. Dia akan bermain dengan siapa aja yang mereka temui. Tapi kalau perempuan dia cenderungnya kalau misalkan temennya nggak sekolah, "Aduh aku malas deh sekolah, si Karena nggak Ana ada nggak sekolah siniatan soalnya," gitu. gitu. Tapi kalau anak laki-laki ya dia kalau ke kantin nanti ketemu si A, ya dia akan main dengan si A. Besok kalau dia ketemu sama si B, ya dia akan main dengan si B. Jadi dia lebih fleksibel kalau laki-laki terkait dengan hubungan, interaksi sosialnya. Terus juga ketika berbicara nih ya, laki-laki itu biasanya suka to the point. Mmm, Dia suka menyampaikan apa yang mau dia sampaikan langsung. Dia nggak akan membahas bunga-bunga lala dulu nggak baru pakai penjelasan gitu iya, ya, Bun? misalkan dia mau bahas meja, dia bahas dulu dari pintunya, dari ruangannya, enggak, dia akan langsung bahas meja. Tapi kalau perempuan, nah karena mungkin juga kemampuan berbahasa tadi dia yang lebih baik tadi, dia akan suka membahas itu lebih banyak kayak intermezzonya atau Mhm. pembukaannya, sehingga untuk menyampaikan ke satu inti tertentu, banyak hal dulu yang dia bahas untuk mengarahkan ke sana, seperti Oke. itu. Jadi, perempuan juga bisa agak cerewet gitu ya, Bun? Iya, makanya terkadang kita lihat perempuan itu bukannya cerewet sih, mungkin lebih banyak yang mau dia sampaikan dibandingkan dengan laki-laki. Karena laki-laki kan dia fokusnya juga yang penting maksud dan tujuannya disampaikan. Mmm, Udah, gitu kan. gitu aja gitu. Oke, Bun. Nah, dari secara emosional nih, laki-laki dan perempuan seperti apa, Bun? Nah, kalau misalkan kita lihat perkembangan emosional, si anak perempuan itu mereka biasanya lebih ekspresif dalam menunjukkan emosinya. Jadi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Tapi kalau laki-laki, mereka cenderung, akan menutupi emosi negatifnya. Mhm. Nah, ini kenapa bisa seperti itu, mungkin juga tidak terlepas dari, apa ya, kondisi lingkungan sekitar yang membuat laki-laki itu harus selalu terlihat kuat gitu. Mmm, Padahal kan sebenarnya kayak celutukan-celutukan yang sebenarnya mungkin sepintas, tapi mhm, ternyata itu menjadi, berdampak gitu pada laki-laki dari generasi ke generasi, kayak, mhm, "Laki-laki kok nangis sih? mmm. Laki-laki kan nggak boleh lemah." Ya Harus kuat sehingga gitu ya, Bun? ya sehingga mereka tanpa sadar dia nggak mau menunjukkan emosi negatifnya. Karena ketika mereka mengekspresikan emosi negatif, itu membuat mereka terlihat lemah. Sedangkan kan judgement itu atau, stigma itu nggak ada di perempuan. Sehingga perempuan biasanya mereka akan lebih leluasa untuk mengekspresikan emosi dia. Ya dia mau nangis, dia nangis, dia senang, ya dia akan senang, dia marah, dia akan marah. Tapi dia nggak peduli dengan, bagaimana lingkungan sekitar akan melihatnya gitu. Terus kalau misalkan masih di emosional juga, dari segi empati ya, kita lihatnya, empati itu biasanya anak perempuan lebih memiliki empati yang tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, seperti Oke. itu. Pantes ya, Bun, ya, kalau anak laki-laki itu lebih memendam ekspresinya atau masalahnya gitu ya? Iya, jadi terkadang ketika mereka sudah mengalami banyak hal yang mungkin mereka Mhm. nggak nyaman gitu ya, mereka pun nggak berani bukan nggak berani, tapi tidak bisa mengungkapkannya, tidak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang mengganggunya, apa yang membuat dia tidak nyaman. Nah, sehingga akhirnya emosi-emosi negatif itu akan terpendam terpendam terus-menerus dan itu juga nanti dapat berdampak ke Ke depannya si perkembangan kepribadiannya nanti. bisa juga ke arah bunuh diri atau segala macam ya, Bun, ya? Bisa jadi, karena dia nggak punya channel untuk mengeluarkan emosi negatif tadi. Karena emosi negatif itu kalau dia disimpan, bukannya hilang, dia hanya akan tertumpuk. Mmm, Jadi sama kayak gunung yang mhm. ditumpuk-tumpuk, nanti dia akan ada masanya dia akan Meledak. meletus gitu. Mhm, iya. Nah, ledakannya itu tuh yang kita nggak tahu, apakah ledakannya mungkin dia akan marah-marah nggak jelas gitu, Mhm. atau misalkan tadi sampai melakukan sesuatu yang tidak baik, nah itu kan jadinya tergantung lagi ke bagaimana cara dia bisa meregulasi emosi negatifnya tadi. Oke, gitu. Oke nih, Bun, secara perkembangan bahasa nih, tentu Mhm. berbeda ya, Bun, ya, dari Iya, laki. kalau perkembangan bahasa tuh anak perempuan, karena dia mungkin terbiasa kemampuan dia berbahasa, otak yang bagian berbahasanya mereka akan lebih cepat berkembang ya. Mhm. Sehingga mereka pun akan lebih senang untuk berbicara, Iya. memproduksi bahasa. Jadi kan banyak juga kita lihat ya, kalau perempuan itu punya 20.000 kata gitu ya, sedangkan Iya. laki-laki itu hanya punya berapa, 5.000 atau berapa gitu, pokoknya di bawahnya. Sehingga perempuan itu punya stok banyak kata-kata yang mau dia sampaikan. Nah, sedangkan laki-laki nggak punya sebanyak itu, sehingga ketika cerita, nanti banyaknya laki-laki tuh hanya iya, Iya, mhm, angguk-angguk gitu ya. angguk-angguk doang gitu. Nah, tapi terkadang itu nggak masalah sama perempuannya. Mhm. Yang penting dia karena perempuan juga butuh didengarkan. Nah, Mhm. jadi
Di situ, jadi kan makanya laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi ya. Jadi Mhm. walaupun perempuannya punya kata-kata yang banyak, dia senang berbicara, Mhm. terus laki-lakinya senang mendengarkan mungkin ya karena dia juga tidak ingin berbicara. Nah, akhirnya kan cocok tuh laki-laki dan perempuan seperti Oke. itu. Oke, sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini, boleh nih Bunda Cari untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, terkait dengan perbedaan karakter anak ya, Mhm. laki-laki dan anak perempuan ini, memang mereka sebenarnya kalau kita bahas secara teori mereka memiliki perbedaan-perbedaan. Tapi perbedaan-perbedaan itu tidak mengharuskan, perkembangannya sesuai atau harus sama dengan teori tersebut. Karena balik lagi ke bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana stimulus-stimulus yang diberikan, jadi balik lagi ke bagaimana pola asuhnya juga gitu. Sehingga ayah bunda ketika merasa anaknya, "Kok anak laki-lakiku seperti ini ya? Kok anak perempuanku seperti ini ya?" Jadi itu sebenarnya bukan hal yang perlu ditakutkan juga gitu. Misalkan ketika anak laki-lakinya suka berbicara, "Kenapa ya?" Gitu. Padahal kan harusnya anak laki-lakinya nggak seperti itu Mhm. misalkan gitu ya. Tapi ya itu bukan hal yang salah, karena kan tergantung mungkin di rumahnya banyak stimulus-stimulus orang yang berbicara, Mhm. sehingga anaknya jadinya ter Aktif ter berbicara. iya, anaknya terdorong untuk aktif berbicara. Atau ketika, orang tua menyadari bahwa misalkan memendam emosi negatif itu adalah hal yang tidak baik, sehingga orang tua mengajarkan kepada anaknya, baik itu perempuan dan anak laki-laki, untuk bisa mengeluarkan nih emosi negatifnya dengan cara yang baik, sehingga nanti anak laki-lakinya pun tetap bisa ekspresif dalam memperlihatkan emosi negatifnya, karena dia sudah diajarkan bagaimana cara meregulasi emosi tadi. Oh. Jadi, teori-teori yang disampaikan atau contoh-contoh yang disampaikan itu adalah berdasarkan, kondisi kebanyakan. Jadi jangan merasa takut atau merasa anaknya tidak berkembang dengan baik kalau misalkan ada yang tidak sesuai, seperti itu. Oke Bunda Tari, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan pembahasan kita kali ini sangat luar biasa dan bermanfaatnya tentunya bagi ayah dan bunda. Agar tidak ketinggalan informasinya, jangan lupa like, comment, serta subscribe channel ini. Sampai jumpa lagi.